Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku
Aku menyembahmu,
Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Dan sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita semua Tuhan untuk memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja.
Berbicaralah bagi kami Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur di mana minggu kedua di bulan Juli ini saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan siaran ibadah online dari Home Ministry ini. Juga saya menyapa jemaat Home Ministry dimanapun berada, yang ada di Jawa Barat, shalom semuanya. Yang ada di Jakarta, shalom. Yang ada di Manado, yang ada dimanapun. Saya percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah rutinitas, tapi kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan pengertian buat setiap kita akan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang Kau berikan buat setiap kami, di mana 1 minggu lamanya kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada untuk beribadah, walaupun hanya melalui online. Tapi kami yakin dan percaya tidak membatasi kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri setiap kami, dimanapun kami berada. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, tolong bantu kami. Tolong bantu kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi pemikiran-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tolong bantu kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, dicabut sampai kepada akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tolong bantu hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya hamba boleh menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu tadi Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang boleh Engkau terima Tuhan sebagai persembahan yang wangi dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah buat setiap kami. Kami rindu mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kalau di minggu yang kedua di bulan Juli ini, saya akan membagikan sebuah topik tentang penyembahan. Jadi penyembahan ini sebuah topik yang sangat luas untuk kita bahas. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang hal ini. Dan ada bermacam-macam pengupasan tentang penyembahan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah sering lihat di YouTube. Tapi yang saya mau bagikan hari ini buat saudara adalah penyembahan di dalam perjanjian baru. Dan ada sedikit nanti pengalaman saya selama kurang lebih 25 tahun di dalam bidang pujian penyembahan. Saya tertarik membagikan mengenai penyembahan dalam topik penyembahan di zaman perjanjian baru di mana kita hidup sekarang ini. Ada banyak hamba Tuhan lain yang juga membagikan penyembahan dari versi perjanjian lama mengenai tabernakel Musa, mengenai Daud dan sebagainya. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa konsep kita tentang teologi itu banyak dipengaruhi oleh pengajaran yang pernah kita dengar sebelumnya. Apa yang kita yakini tentang suatu pengajaran atau tentang teologi yang pernah kita dengar sebelumnya. Banyak orang berpikir contohnya, dan mungkin saudara juga, bahwa penyembahan itu mengenai alat-alat musik. Banyak orang berpikir penyembahan itu mengenai seorang WL yang berdiri di depan, seorang singers yang ada di mimbar. Padahal kalau saudara baca pada hamba Tuhan pada zaman dahulu, mereka pun mengajar tentang penyembahan, tapi tidak sambil main keyboard kan? Pada zaman-zaman dahulu, contohnya Paulus. Paulus itu mengajar mengenai penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus mengajar mengenai penyembahan tidak sambil main gitar. Paulus mengajar tentang penyembahan kepada Yesus sebagai Raja. Dalam terminologi atau peristilahan tentang kata terminologi itu,
yaitu Paulus menggunakan kata Kristus, di mana kata Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi Kristos, yang berarti diurapi, yang diurapi. Artinya dituangi minyak di kepalanya. Di mana pengurapan itu biasa dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa orang itu diurapi mendapatkan jabatan atau kedudukan khusus ketika dia diurapi. Jadi waktu Paulus mengajar tentang Kristus, dia mengajar tentang Yesus sebagai Raja. Nah, ada banyak pengajaran tentang penyembahan yang biasa juga Bapak Ibu Saudara nonton di YouTube. Dan Bapak Ibu Saudara sekarang banyak literalisasi yang bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan tentang penyembahan. Tapi sore hari ini yang saya mau sharingkan dengan teman-teman hari ini adalah begini. Menyembah karena mengenal. Minggu lalu Pastor Doni pun sudah membahas tentang pengenalan akan Tuhan. Pastor Doni sudah membagikan bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan apa yang Pastor Doni bagikan minggu yang lalu. Dan hari ini saya mau bagikan bagaimana kita bisa menyembah dengan benar. Kita buka ayatnya sama-sama di dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada kata menyembah di dalam Yohanes 4 ayat 23. Itu menggunakan kata Yunani proskuneo. Proskuneo memiliki arti secara harafiah itu adalah mencium. Atau secara figuratif kata ini diartikan juga seperti seekor anjing yang menjilat tangan majikannya. Seperti itulah analogi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan Bapa kita di sorga. Dengan Yesus Tuhan kita. Di mana Yesus itu Raja. Dia sebagai Raja kita. Tapi kita juga punya Bapa. Bapa sorgawi yang menjadi Bapa kita. Karena itu saya mau buat pernyataan begini Bapak Ibu Saudara. Penyembahan itu datang akibat dari pengenalan. Sekali lagi, penyembahan datang akibat dari pengenalan. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Jangankan untuk menyembah Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara atau saya ketemu dengan seseorang di jalan, dan Bapak Ibu Saudara atau saya tidak saling mengenal, apakah kita langsung mencium orang itu? Langsung cipika-cipiki, halo, nggak dikenal, kita langsung cium pipi kiri, pipi kanan. Saya rasa nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kita menyembah Tuhan. Sedalam apa kita mengenal Tuhan? Sedalam apa kita mengenal pribadi Bapa di sorga? Sedalam apakah kita mengenal pribadi Tuhan Yesus? Maka sedalam itulah kita dapat menyembah Dia. Orang bisa memiliki banyak pengetahuan tentang apapun mengenai Tuhan, tapi belum tentu mengenal. Karena beda antara cuma tahu dengan mengenal. Itu beda Bapak Ibu Saudara. Karena pengenalan itu sifatnya pribadi. Ini antara kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan yang terlebih dahulu memperkenalkan dirinya dahulu kepada kita. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang berinisiatif untuk memperkenalkan pribadinya kepada seseorang, maka saya percaya orang tersebut cuma tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Saya kasih contoh. Saya percaya kita semua tahu Joko Widodo, amin. Presiden kita sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 ini. Kita tahu semuanya Joko Widodo. Tapi siapa beliau? Bagaimana posisi tidurnya kalau di istana? Apa yang disering lakukan kalau di dalam istana? Kita tidak pernah tahu. Itu hanya kepada orang-orang yang sangat dekat, yang punya hubungan dengan beliau. Itu seorang presiden. Apalagi ini Tuhan, Raja di atas segala raja yang memerintah di dunia ini. Kita mungkin cuma tahu, tapi belum tentu kita mengenal.
Nah, kita dapat menyembah Bapa di sorga dengan benar, seperti Yohanes 4 ayat 23 katakan, kalau kita mengenal Dia dengan benar. Dan sekali lagi, hanya Tuhan yang punya inisiatif untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Jadi kita harus mengenal pribadinya. Kita bukan hanya tahu namanya. Kita bukan hanya dengar dari orang. Gak cukup sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup kita hanya mengenal dari luar, apa dari kata orang. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Kita harus mengenal karakter-karakter daripada Tuhan Yesus. Apa yang paling Dia sukai, apa yang Dia nggak sukai, apa yang Yesus akan kerjakan di bumi ini melalui saudara dan saya, apa yang menjadi kehendak rencananya melalui hidup saudara dan saya. Kita harus kenal sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Karena memang itu bertahap saudara. Kita diberikan pengenalan akan Tuhan itu tergantung Tuhan sekali lagi. Mau membukakan pengenalan akan dirinya kepada setiap kita secara bertahap. Dan itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Lalu melalui siapa kita bisa kenal Bapa? Kembali ke ayat inti kita Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya mau kasih tahu begini. Bapa di sorga itu, kalau saudara baca ayat 20 tadi, ayat 24-nya, saya bacakan ayat 24-nya, itu Bapa di sorga wujudnya itu roh. Bapa itu roh, ayat 24. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga menurut Yohanes 4 ayat 24, itu adalah roh. Segala sesuatu yang ada di sorga itu sifatnya roh. Semua eksistensi di sorga, baik Bapa dan keadaan ada di sorga, itu semuanya berbentuk roh. Roh itu tidak bisa dilihat. Roh itu tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh. Begitu kan Bapak Ibu Saudara? Tapi ini yang luar biasanya. Bapa itu yang bersifat roh, dan segala sesuatu yang ada di dalam sorga itu sifatnya roh, yang wujudnya roh, itu mau menyatakan pribadinya, mau menyatakan kerajaan sorga, menyatakan dirinya kepada manusia, kepada kita semua yang ada di bumi ini. Maka Bapa, karena itu Bapa menyatakan pribadinya melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang turun ke bumi ini. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Jadi nggak ada satupun manusia yang bisa melihat Bapa. Karena Bapa begitu kudus, kita tidak bisa melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, siapa namanya? Ya, Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Jadi kita bisa lihat pribadi Bapa di sorga, seperti apa sifat-sifat Bapa di sorga, seperti apa sistem daripada kerajaan sorga itu melalui pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus itu membuat apa yang tidak nampak, apa yang belum nyata, menjadi nyata di bumi. Siapa Yesus itu? Dia adalah firman Tuhan. Dia adalah pikirannya Bapa. Saudara bisa baca Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi kita bisa mengenal Bapa di sorga karena kita kenal Yesus. Dari mana kita kenal Yesus? Kita mendengar cerita. Kita baca di Alkitab apa yang Yesus pernah lakukan selama di bumi. Bahkan lebih lagi ini yang luar biasanya bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Dikatakan bahwa Yesus yang juga adalah Sang Firman sekarang ini tinggal berdiam di dalam saudara dan saya yang percaya kepadanya. Karena Dia tinggal dan berdiam di dalam diri saudara dan saya,
Karena itu kita bisa menyembah Bapa karena ada Roh Kudus, ada pribadi Yesus yang ada di dalam setiap kita orang percaya. Itu luar biasanya hebat Tuhan kita. Karena itu begini Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu nggak bisa dipaksakan. Penyembahan itu sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Jadi ada banyak WL, termasuk saya dulu seorang WL, saya sering memaksakan jemaat, ayo menyembah Tuhan. Tetapi setelah saya tahu bahwa penyembahan itu tidak bisa dipaksakan. Karena penyembahan itu berasal dari hati, berasal dari pengenalan akan Tuhan. Nah, penyembahan itu, waktu kita menyembah, biarlah itu terjadi karena kita punya hubungan. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan penyembah yang benar. Kan kita ini semua makhluk penyembah. Karena itu saya percaya kita harus mengerti akan hal ini. Artinya, kalau kita menyembah tanpa punya hubungan, berarti kita cuma punya agama. Sekali lagi, kalau kita menyembah Tuhan, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita hanya melakukan ritual agamawi saja. Saya bahas sedikit di Perjanjian Lama. Pernah mendengar kata mesbah? Apa arti kata mesbah, saudara? Lalu untuk apa ada mesbah? Menurut saya, mesbah ada karena dosa. Itu menurut saya. Mesbah itu begini. Suatu panggilan dari Tuhan untuk mendekat. Yang merupakan inisiatif dari Tuhan. Agar manusia bisa membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa membangun hubungan keintiman dengan manusia. Karena dasarnya manusia tidak pernah bisa menghampiri Bapa di sorga. Akibat apa? Akibat dosa yang ada dalam diri manusia. Karena itu Tuhan melakukan hal tersebut. Karena Tuhan sangat mencintai manusia. Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Dan Tuhan tidak mengancam manusia kalau manusia tidak melakukan hal tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang punya ide untuk mendirikan mesbah. Supaya manusia, supaya saudara dan saya bisa mendekat kepada Tuhan. Manusia gak punya ide untuk hal itu. Manusia cuma punya ide untuk buat agama. Apa itu? Bagaimana caranya supaya kita dapat menghampiri Tuhan. Tapi Tuhan yang punya ide untuk manusia bisa berhubungan dengan Tuhan melalui pengenalan akan Tuhan. Makanya kalau kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, waktu kita menyembah hanya dengan spirit agama, dengan spirit religion, maka percuma menurut saya Bapak Ibu Saudara. Jangan harap ada manifestasi. Karena penyembahan itu, saya ibaratkan, penyembahan tanpa hubungan itu, ibarat zaman sekarang, motor atau mobil listrik. Sekarang kan motor atau mobil listrik lagi mulai dipakai kan, yang tanpa baterai. Nah, sama. Waktu kita penyembahan tapi tidak punya hubungan, itu sama dengan mobil atau motor listrik yang tanpa baterai. Kita nggak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kita hanya melakukan secara spirit agama saja. Jadi, mari kita sama-sama menyembah karena kita mengenal pribadi Tuhan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Semua tulisan teologis yang paling hebat sekalipun, semua hikmat daripada manusia, tidak bisa menyingkapkan kebaikan, tidak bisa menyingkapkan kelayakan Tuhan untuk disembah. Waktu bumi dan segala isinya belum diciptakan pada waktu itu, seorang malaikat yang bernama Lucifer itu pemimpin pujian penyembahan di sorga. Saya mau katakan begini, satu malaikat paling jelek di sorga, nyanyinya lebih keren daripada Celine Dion.
Malaikat ini Bapak Ibu Saudara, itu organ tubuhnya itu instrumen musik. Ada harpa di tubuhnya, ada tamborin, ada semua instrumen musik. Sehingga pada waktu itu timbullah keangkuhan, timbullah kesombongan di sorga. Waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa belum ada, tapi keangkuhan sudah mulai di lingkungan sorga pada waktu itu. Iblis baru berpikir, iblis cuma berpikir pada waktu itu, kenapa cuma Tuhan yang disembah? Aku mau menyamai yang maha tinggi. Itu ada di firman Tuhan. Waktu malaikat ini memimpin jutaan malaikat untuk menyembah pada waktu itu, timbul keinginan dia untuk juga mau disembah seperti Tuhan. Dia lihat, wow, keren banget. Sekali-sekali jangan cuma buat Tuhan dong. Buat gua dong sekali-sekali. Iblis cuma berpikir seperti itu. Apa yang terjadi? Tuhan langsung buang ke bumi. Dan Tuhan gak menyesal buang malaikat ke bumi karena sombong. Dan pada waktu itu pun iblis gak bisa buat Tuhan menyesal karena Tuhan membuang iblis. Iblis gak bisa bilang, Tuhan, karena Tuhan yang buang saya ke bumi, gak ada lagi tuh yang bisa pimpin penyembahan seperti saya. Iblis gak bisa ngomong seperti itu. Kan cuma saya Tuhan. Malaikat lain bisa ikut menyembah di sorga karena saya Tuhan. Iblis gak bisa ngomong seperti begitu. Dulu waktu saya pertama-tama pimpin pujian, saya rasa begitu. Wah, kalau lagi pimpin pujian, hadirat Tuhan turun, saya berpikir bahwa, oh, ini karena saya yang pimpin pujian. Tapi setelah saya mempelajari bahwa bukan karena itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah cara berpikirnya iblis pada waktu itu. Dia berpikir bahwa Tuhan akan menyesal membuang dia ke bumi. Karena hanya dia yang bisa untuk memimpin penyembahan pada waktu itu. Jadi waktu malaikat baru berpikir seperti begitu, malaikat buat salah, melakukan kesalahan dengan berpikir kesombongan seperti itu, yang Tuhan lakukan adalah langsung Tuhan buang dia ke bumi. Tapi waktu manusia buat salah, kesedihan ada di dalam hati Bapa. Bapa yang cari manusia waktu manusia berbuat dosa. Adam, Adam, di manakah engkau? Sampai akhirnya Yesus turun menebus saudara dan saya. Sampai akhirnya saudara dan saya bisa panggil dia Bapa. Inilah yang dinamakan tentang pengertian. Karena pengenalan kita akan Tuhan. Makanya penyembahan itu bersifat pribadi. Penyembahan itu bukan sifatnya transaksional dengan Tuhan. Mungkin kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, banyak orang yang hidup dalam perjanjian lama, hubungannya dengan Tuhan secara transaksional. Kalau saya buat begini, maka Tuhan akan lakukan ini. Kalau saya nggak buat begini, Tuhan tidak akan lakukan ini. Itu hubungan yang transaksional. Itu seperti hubungan budak dengan tuannya. Budak melakukan kerjanya, maka digaji oleh tuannya. Budak tidak melakukan kerjanya, maka tidak dibayar oleh tuannya. Itu di zaman perjanjian lama. Karena memang pada waktu itu Roh Kudus di zaman perjanjian lama ini sedikit belum menetap, belum berdiam di dalam orang percaya. Orang-orang pada waktu itu harus berbuat sesuatu dulu supaya Roh Kudus mau datang sama orang tersebut. Tapi puji Tuhan, sekarang ini buat kita, saudara dan saya yang sudah menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, status saudara dan saya sekarang ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Makanya Roh Kudus sudah tidak lagi keluar masuk dari diri kita, tapi Roh Kudus sudah Tuhan tetapkan untuk menetap dan berdiam di dalam diri saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8 ayat 15 sampai 17 katakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh
yang menjadikan kamu anak Bapa. Oleh sebab itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita, saudara dan saya, adalah anak-anak Bapa. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah kita semua adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Bapa yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya pada akhirnya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa firman Tuhan ini. Jadi tanamkan dalam diri saudara, kita bukan lagi menyembah untuk secara transaksional, tapi kita menyembah karena kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi, waktu saudara buat dosa, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia berduka, tapi kemudian Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Jangan pernah terintimidasi. Kembali kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang jauh dari Tuhan, karena saudara membuat dosa, berbuat pelanggaran, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak saudara. Roh Kudus dalam diri saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, yang akan menginsafkan saudara akan dosa. Dan Dia terus berdiam dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Karena itu penyembahan di perjanjian baru itu begini. Itu ekspresi kasih Yesus yang ada di dalam kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Waktu saudara dan saya sedang menyembah, kita menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Nggak ada unsur yang menakutkan di dalamnya. Nggak ada Bapak Saudara. Kalau menakutkan itu bukan kita menyembah Bapa, tapi kita sedang menyembah Baal. Nah, kita seringkali orang percaya terjebak dengan cara penyembahan kepada Baal. Bagaimana caranya? Berteriak dari pagi sampai petang. Berteriak, Tuhan, tolong. Sama dengan waktu orang-orang zaman dulu menyembah kepada Baal. Berteriak dari pagi sampai petang. Konsep perjanjian baru bukan lagi seperti begitu. Konsep perjanjian baru adalah kita menyembah karena Tuhan sudah hadir di dalam kita orang percaya. Tuhan sudah ada di dalam saudara dan saya, tadi saya katakan sebelumnya. Maka istilah yang saya pakai itu bukan lagi, kalau saya pribadi bukan lagi kata menjamah. Karena menjamah itu bahasa perjanjian lama menurut saya. Tapi ya bahasa yang saya pakai adalah biarlah Roh Kudus itu memenuhi dan memanifestasikan kasih dan kuasanya yang ada dalam diri kita, agar dunia boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan yang sudah ada dalam diri saudara dan saya. Dan masa perjanjian baru sekarang ini, kita nggak lagi berusaha untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita prinsipnya sudah selalu ada dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus tadi saya katakan sudah ada dalam diri saudara. Kita lagi dimanapun, saudara lagi berada dimanapun, saudara dan saya sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya waktu kita lagi ada di gereja, saudara ada dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya waktu saudara lagi menyembah Tuhan, saudara ada dalam hadirat Tuhan. Tapi dimanapun, saudara lagi sekolah, saudara lagi kuliah, saudara lagi kerja, saudara sedang dalam penyembahan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita kumpul dalam ibadah, di gereja, dimanapun, kita lagi kumpul bersama secara korporat untuk menyembah Tuhan. Jadi bukan lagi mengandalkan seorang atau pendeta untuk membawa hadirat Tuhan. Tapi memang perlu ada orang yang memimpin dan mendukung supaya teratur. Dan seorang yang diberikan Tuhan karunia untuk pelayanan itu. Tapi percayalah bahwa di dalam perjanjian baru ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Itu luar biasanya anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk menyembah
di dalam masa perjanjian baru sekarang ini. Nah, di masa sekarang ini, di mana kehidupan kita di perjanjian baru ini, firman Tuhan katakan bahwa kita semua adalah imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah imamat rajani karena Yesus ada dalam diri kita masing-masing yang percaya kepadanya. Kita sudah tidak lagi berusaha masuk dalam hadirat Tuhan, tapi kita selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Itu kebenaran yang saya mau sampaikan tentang pujian penyembahan. Kita percaya dengan anugerah Tuhan, kita berubah cara berpikir kita sekarang ini, supaya kita boleh tahu posisi kita sekarang ini sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Saudara yang ada dimanapun saudara berada, mungkin saudara bukan seorang pemimpin pujian, saudara seorang pekerja, saudara seorang petani, seorang pekebun, saudara seorang buruh, saudara seorang guru, saudara sedang melakukan tugas apapun, saudara melakukannya karena saudara sedang menyembah Tuhan melalui apa yang saudara lakukan, saudara kerjakan, yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini sedikit pengalaman saya bagikan. Saya itu, kalau anak-anak saya lagi sakit, biasanya saya nggak langsung bawa ke dokter. Biasanya kakek neneknya langsung ketika anak saya lagi sakit demam, langsung bilang, sudah, bawa aja ke dokter. Coba telepon dokter dulu. Itu biasa, oma opa begitu. Kalau lihat cucunya sakit, udah panik. Tapi saya ngomong sama orang tua saya, nanti mam, nanti pap, saya berdoa dulu. Jadi biasanya yang saya lakukan kalau anak saya sakit, biasanya anak yang kedua pada waktu itu, saya gendong dia, saya ajak memuji menyembah Tuhan. Saya gendong dia, saya sambil memuji menyembah Tuhan. Dan luar biasanya, mujizat terjadi. Jadi ketika sebelum dibawa ke dokter, dia sudah sembuh duluan. Melalui apa? Melalui pujian penyembahan. Itu pengalaman saya bagikan sedikit. Bahwa pujian penyembahan yang kita naikkan di hadirat Tuhan, itu efeknya juga bisa membawa kesembuhan buat setiap kita. Kembali lagi ke Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kalau saudara baca tadi di situ ada kalimat penyembah-penyembah benar. Jadi apanya yang benar, Pastor? Orangnya yang benar dulu, baru bisa dibilang penyembah benar. Sementara semua manusia nggak ada yang benar. Alkitab katakan manusia cuma dibenarkan. Cuma dibenarkan, kita semua cuma dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Roma 3, 23-25. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Elohim. Karena kasih karunia kita dibenarkan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Jadi apa itu penyembah-penyembah benar? Di dalam ayat tadi, apanya yang benar? Konsep penyembahannya yang harus benar. Bahwa kita sudah terlebih dahulu ditebus, kita sudah terlebih dahulu dibenarkan, diselamatkan dengan cuma-cuma oleh karena Yesus Kristus. Karena itu kita cuma bisa bersyukur, menyembah Dia dengan segenap hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau tidak ada Yesus, kita semua pasti binasa. Tapi ada juga bagian firman lain di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Dikatakan begini, 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ada ditulis di situ, karena kita mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, jangan berbuat dosa. Kenapa Tuhan larang kita untuk berbuat dosa?
Karena dosa merupakan pintu masuk untuk si jahat masuk. Jadi ketika kita buat dosa, siapa yang hukum kita? Mayoritas orang menjawab bahwa Tuhan yang hukum. Saya mau kasih tahu, bukan Tuhan yang hukum. Melainkan hukum dosa itu sendiri yang menghukum kita. Diri kita sendiri kebanyakan yang menghakimi kita. Makanya jangan buat dosa. Karena dosa adalah pintu untuk si jahat masuk. Dia curi apa yang menjadi hak kita. Waktu kita izinkan masuk melalui dosa, dia curi apa yang menjadi hak kita. Sampai akhirnya dia membunuh dan membinasakan. Itulah konsekuensi kalau seseorang membuka pintu untuk dosa. Kalimat selanjutnya, namun jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus adalah pengacara kita. Yesus adalah lawyer kita di hadapan Bapa di sorga. Dia mati 2000 tahun yang lalu buat dosa saudara dan saya. Dosa masa lalu saudara, dosa yang sedang saudara lakukan, bahkan dosa nanti yang akan saudara lakukan, sudah diampuni oleh Yesus. Yang benar Pak Pendeta. Itu yang mesti ditengking yang kayak begitu. Yang tidak percaya bahwa Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, amin. Padahal waktu Yesus mati kita aja belum lahir. Berarti itu dosa masa depan yang kita lakukan jauh sesudah Yesus mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Nggak ada yang bilang kalau kita nggak minta ampun bagaimana mau diampuni. Saya cuma bisa mau bilang begini, kenalah lebih dalam lagi kepada Tuhan yang saudara sembah. Karena ketika kita mengenal lebih lagi kepada Tuhan, maka kita bisa tahu pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan tetap mencintai saudara dan saya waktu kita berbuat dosa. Dan dia tetap menunggu untuk saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Nggak akan pernah habis hal-hal itu Tuhan berikan buat setiap kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. 1 Yohanes 2 ayat 2 dibilang begini, dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa untuk seluruh dunia. Dosa kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kita bisa menjadi penyembah-penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu lagi ada intimidasi. Tidak perlu lagi ada ketakutan. Karena ketika kita berbuat salah, kita cukup minta ampun kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, akui semua di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni semua dosa kita. Dan kita dengan lega bisa kita kembali untuk menyembah Tuhan. Tapi ada orang-orang yang sudah minta ampun sampai memohon-mohon 7 hari 7 malam. Jungkir balik sampai jungkir balik. Nggak pernah bisa diampuni. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang nggak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Karena cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa dan jadi perantara antara kita dengan Bapa di sorga. Karena dia adalah pendamaian untuk dosa dan saudara dan saya. Karena kalau kita minta ampun, kita buat salah kita minta ampun, bukan cuma pada Tuhan saja, tetapi kita juga membuat perdamaian dengan sesama kita. Karena itu perintah daripada Tuhan. Manusia perlu melakukan pendamaian dengan sesamanya. Karena ini yang Matius 5 ayat 23 dan 24 bilang. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, jika engkau mau menyembah Tuhan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, Alkitab bilang, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu engkau kembali untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Karena itu saya mau bagikan hal ini pada sore hari ini, supaya kita memiliki pemahaman yang benar akan penyembahan kepada Tuhan. Karena mungkin ada banyak hal yang kita dengar dulu tentang Tuhan itu salah. Saya akui juga dari kecil banyak hal yang dari kecil dengar itu salah. Sehingga mengubah cara konsep kita itu perlu kasih karunia Tuhan. Mengubah cara kita untuk menyembah Tuhan itu perlu kasih karunia daripada Tuhan. Sekali lagi, mari datang kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan karena kita mengenal Tuhan Yesus.
Saya mau berdoa buat setiap kita, supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk membukakan kepada saudara dan saya lebih lagi akan pribadinya, kebaikannya, kuasanya yang Dia sudah berikan buat saudara dan saya, supaya kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena kita adalah penyembah-penyembah Bapa, karena ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam diri setiap saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini membukakan pengertian kita akan penyembahan yang benar, menyembah yang benar, dengan konsep cara berpikir yang benar, yang Tuhan bukakan buat setiap kita sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan pemikiran-Mu Tuhan. Hamba terbatas, hamba sangat terbatas. Tapi biarlah Roh Kudus yang lebih lagi memberikan pengertian buat mereka. Ketika mereka menyembah kepadamu, ketika umat-Mu membaca firman-Mu, Tuhan memberikan pengenalan akan Engkau ke dalam pribadi setiap mereka. Apa yang Tuhan sudah buat kepada hamba-Mu ini, tolong Tuhan lakukan juga kepada mereka Tuhan. Lakukan kepada anak-anak-Mu yang sedang menonton ibadah online ini, yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, supaya kami semua bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kami bisa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran lebih dalam lagi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini
adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saya tidak bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, tapi ketika Bapak Ibu Saudara aminkan setiap kata berkat yang diucapkan, itu akan terjadi di dalam diri setiap saudara. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang melimpah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, suami, istri, anak dan cucumu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah sekolah studi anak-anakmu dan cucumu. Yang terutama diberkatilah rohanimu, semakin naik dan bukan semakin turun. Pengenalan Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yang dulu di atas
memberkati kita semua. Shalom.